Gimana kabar kalian hari ini? Senang sekali melihat kalian ketemu lagi bersama Ustadz di pelajaran informatika. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ustadz minta di antara antum untuk memimpin berdoa bersama. Siapa? Oke, Mbak Ayu silakan, tafadhol, kita ikuti instruksi dari Mbak Ayu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai, apakah di antara sekitar kita ini ada sampah? Kalau ada sampah, minta tolong diambil ya, biar kita nyaman rasanya untuk belajar bersama. Aman di sini? Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku, apakah ada hari ini teman kita yang tidak masuk, Mbak? Ada. Atas nama siapa? Asyifa sama Najwa Syakira. Kalau boleh tahu, Ustadz, kenapa mereka berdua gak masuk? Sakit. Oh, sakit. Oh, Insya Allah. Barangkali teman kita yang sakit hari ini kita doakan bisa cepat sembuh. Amin. Ya. Dan bisa belajar bersama lagi dengan kita di sini. Amin. Baik. Rileks lagi, lebih nyaman untuk belajar. Kita akan mendengarkan metode stop untuk menenangkan diri. Siap semuanya? Siap. Baik. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Setelah ini silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Bagaimana rasanya, Mbak? Sudah rileks? Sudah nyaman? Sudah. Hatinya sudah tenang? Sudah. Pikirannya sudah fresh? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ustadz memutarkan untuk kalian salah satu video untuk mereview lagi apa yang sudah kita pelajari. Yuk, kita saksikan sama-sama. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Zaman sekarang apa-apa dimudahkan ya. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon. Kalau dulu mau telepon, kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Itu yang sudah kita pelajari pekan kemarin ya. Tentang apa, Mbak? Perkembangan teknologi. Yang dulunya begitu segala sesuatu yang kita inginkan sungguh rumit, sungguh susah. Dan alhamdulillah dengan bantuan teknologi yang hari ini
kita rasakan ternyata dipermudah atau dipersulit, Mbak? Mudah. Kita mau pesan makan, langsung GoFood. Mau pergi kemana nggak ada yang ngantar? Gojek. Kita mau jauh, nggak mau kepanasan? Grab. Semuanya sudah disediakan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, ya, yang pertama, peserta didik mampu membedakan perangkat input, output, proses, dan secondary storage komputer. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsinya. Nah, misalnya nanti ada ini barang A, Ustadz, fungsinya ini. Barang B fungsinya ini, ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, Ustadz mau bertanya kepada kalian. Ini sudah kita mulai masuk dari pembahasan, ya. Yang pertama, Ustadz tanya, pernahkah kalian masuk ke swalayan? Pernah. Yang paling dekat di mana, Mbak? Indomaret. Ada Indomaret, ada lagi Alfamart. Alat apa saja yang kita temukan ketika kita melihat atau sedang berdekatan dengan kasir? Coba. Oke. Yang pertama ada komputer. Nah, kita lihat ini ada layarnya. Kemudian yang kedua ada scanner. Ya. Kemudian ada lagi apa? Keyboard untuk memasukkan. Yang ketiga ada mouse-nya juga. Yang keempat, sekarang ada pertanyaan lagi. Siapa coba Ustadz pengen tahu di antara antum yang berani menunjukkan apa perbedaan dari komputer dan laptop? Angkat tangan. Oke, silakan, Mbak. Kalau komputer itu ribet, kayak banyak barang-barang yang harus dibawa juga. Kalau misalnya laptop itu jadi satu. Oke, maka yang namanya perangkat keras komputer adalah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer. Oke, terima kasih. Menurut antum ini apa, Mbak, alatnya, Mbak? Speaker. Kalau apakah ini termasuk bisa dikatakan hardware? Kenapa bisa dikatakan hardware? Karena bisa dilihat, nampak, Ustadz, saya bisa melihatnya. Kecuali kalau kita sedang tidur, gangguan mata atau tidur nggak bisa lihat, ya kan? Ya. Kenapa dikatakan perangkat keras? Bisa dilihat dan bisa disentuh. Paham semuanya? Oke, baik, terima kasih. Secara berdasarkan fungsinya, perangkat keras yang sudah kita bahas pengertiannya tadi bisa dibagi menjadi 4 komponen, Mbak. 4 ini sangat penting kaitannya dengan dinamakan perangkat keras. Yang pertama ada yang namanya perangkat keras masukan atau dinamakan apa, Mbak? Input device. Yang kedua yaitu perangkat pemroses. Apa? Proses device. Dan yang ketiga ada yang mana? Output device. Dan yang kelima ada perangkat storage device, ya. 4-4-nya ini saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita mau mendengarkan musik, misalnya ini kan fungsinya apa tadi, Mbak? Speaker mendengarkan. Lah ini bisa digunakan kalau ada apa, Mbak? Kalau ada flash disknya, ada perangkat yang lainnya, ada memorinya atau pakai laptop baru bisa digunakan. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik. Selanjutnya, Ustadz akan membagi antum semuanya berdasarkan kesenangan antum nanti bisa belajar melalui video yang sudah Ustadz siapkan. Kemudian juga pakai menggunakan modul atau menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Nanti bisa searching atau membuat yang lainnya. Silakan diisi, ya, tiap kelompok. Silakan dibaca perintah dari LKPD-nya. Kemudian Ustadz sudah menyiapkan untuk kalian semuanya. Di situ ada materi video. Yang suka lihat gambar atau video, silakan putar videonya. Kemudian kalau ada yang suka dengan membaca, maka bacalah di situ. Itu, ya. Tugasnya yang pertama belajar. Ustadz kasih waktu 15 menit untuk belajar. Kemudian setelah selesai belajar, kemudian baca. Silakan menggunakan Canva boleh.
menggunakan PowerPoint boleh, menggunakan Gamma juga boleh untuk membuat hasil karya masing-masing. Paham semuanya, Mbak? Oke, silakan. Waktu kita tidak lama, 15 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Nah, rencananya pakai apa? PowerPoint? Pakai Canva. Maksudnya produknya nanti poster. Poster ya. Oke. Nanti rencananya mau buat karya pakai apa? PowerPoint ya. Jadi kelompok 3 ya. Oke, nanti dibagi untuk ketika presentasi antum tugaskan siapa, baca yang mana gitu ya. Perlu diketahui ya, diskusi ini juga Ustadz nilai ya sebagai penilaian sikap dalam berkelompok ya. Ketika antum ngobrol nanti Ustadz akan nilai bagaimana antum berdiskusi sama teman, juga menjadi penilaian Ustadz sebagai nilai kebersamaan. Ya, silakan. Saya tanyakan. Menurut apa? Nah, CPU itu adalah otaknya komputer, ya. Yang besar itu otaknya ini loh. Nah, tujuannya adalah untuk memproses. Seperti halnya kita punya otak, kita bisa gerak-gerak kan diperintah sama otak. Kita ngobrol, kita melihat kan diprogram sama otak. Kalau di komputer ada namanya CPU. Itu ya. Baik, Ustadz punya permainan. Ini biar membuat kalian semangat dan melatih konsentrasi ya. Nanti sesuai instruksi Ustadz ya. Tirukan yang pertama sekat. Sekat dengan instruksi tangannya ke depan ya. Kayak seperti memberikan sekat ini. Sekat itu apa sih, Mbak? Batas lah. Yang pertama apa? Sekat. Yang kedua sikut. Nah, sikut nanti tangannya diarahkan ke sini. Sikut ya. Kemudian yang ketiga sakit. Nah, begitu ya, sakit tangannya sini. Ya, seperti orang tidur kah? Orang sakit itu harus istirahat ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat sikat. Nah, sikat itu mengambil. Nah, apa Ustadz yang diambil? Ustadz sudah punya hadiah untuk kalian semuanya. Oke. Biar semangat. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, paham semuanya? Oke, pertama kita contohkan dulu ya. Sikut, nah. Sakit, sekat, sikut, sikat. Siapa yang dapat? Oke, baik. Presentasi nomor 1. Oke, kelompoknya Mbak Ayu. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja, Mbak. Dibawa aja. Mbak, dibawa aja. Oh, boleh. Ayo, silakan. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang input device. Ya. Jadi definisi dari input device sendiri adalah hardware adalah perangkat fisik. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian input device, kita akan menjelaskan dulu tentang hardware. Hardware adalah perangkat fisik yang ada di dalam komputer dan dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Hardware berfungsi untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan pemrosesan. Ya. Hardware input atau perangkat input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang dimasukkan dapat berupa teks, gambar, video, atau audio. Kemudian ada fungsinya. Jadi fungsinya itu sebagai media memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Oke. Yang kedua, mengirimkan data ke komputer. Dan yang ketiga, memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Oke, lanjut. Nah, ini alat-alatnya ya. Lalu contoh-contoh
Yang satu adalah keyboard. Fungsinya untuk memasukkan teks angka dan simbol ke dalam komputer. Yang kedua adalah mouse, yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, memilih objek, dan menjalankan perintah dengan klik. Ya. Yang ketiga ada scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah data fisik seperti dokumen atau gambar menjadi bentuk digital. Kemudian ada mikrofon yang berfungsi untuk merekam suara yang dapat diubah menjadi data atau instruksi. Ya. Yang terakhir ada webcam yang berfungsi untuk merekam gambar dan video yang digunakan untuk komunikasi atau analisis visual. Berikut adalah contoh gambar dari input device. Oke. Ada keyboard, terus ada mikrofon, Ya. mouse, scanner, terus Dan? ada webcam. Oke, bagus. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan ajukan pertanyaan dari kelompoknya. Scanner itu alatnya apa saja yang bisa scanner? Yo, satu saja boleh. Jadi misalnya kalau misalnya kita pergi ke swalayan atau supermarket terdekat, Ya. misalnya kita beli roti, Mm-mm. di rotinya tuh ada barcode yang bisa di scan untuk mengetahui itu harganya berapa. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Mbak? Baik, terima kasih. Kita kasih applause untuk kelompok informatika. Yuk. Silakan bisa kembali lagi. Terima kasih untuk kelompok input. Sekian dari kami, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tahap presentasi. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah menyiapkan presentasi dengan baik. Karyanya juga sudah baik. Habis ini dikumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa nanti yang sudah antum buat dikirimkan ke linknya Ustadz ya, sebagai nilai tambahan kalian untuk tugasnya. Di mana Ustadz? Di alamatnya Ustadz ya. Pakai link ID _MS Arif. Di situ ada tombol pengiriman tugasnya. Paham ya? Oke, setelah pembelajaran boleh ikuti geraknya ini ya. Putar lagi ke kanan, putar lagi ke kiri. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, silakan duduk. Boleh diserahkan LKPD-nya kepada Ustadz. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. LKPD-nya sendiri. Oke, terima kasih LKPD-nya. Baik. Setelah ini kita akan menyimpulkan pelajaran kali ini. Baik ya. Ya, hari ini kita belajar tentang apa, Mbak? Hardware. Yaitu perangkat keras ya, perangkat keras komputer. Ada 4 bagian yang ada di dalam perangkat keras komputer. Yang pertama, input device. Yang kedua, process device. 3, output. 4, storage device. Ustadz mau tanya, kalau Ustadz punya mic ini tadi termasuk dari golongan apa? Input. Ya. Ustadz ulangi lagi. Kalau Ustadz punya yang namanya speaker, output. Baik. Ustadz punya apa lagi ya ini ya? Oh ini. Ustadz punya mouse. Mouse ini termasuk apa, Mbak? Input. Oke. Bagian mana dari komputer untuk memproses komputer itu sendiri? Bagian apa? Proses device, yaitu otaknya komputer ya. Segala sesuatu di dalam komputer itu diproses di CPU, di otaknya. Seperti halnya kita punya apa ini, Mbak? Tubuh yang dibaginya ada otak. Fungsinya otak apa? 1, berpikir. Kedua, mengatur. Kita mau jalan ke sana, siapa yang ngatur?
kita mau lihat ke depan, siapa yang memerintahkan? Otak. Begitupun juga di laptop atau komputer kita. Kita mau saya ingin mencari informasi di internet, maka diproses di mana, Mbak? CPU atau processing device. Paham semuanya? Paham. Oke. Ustadz, saya bagaimana? Misalnya ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Ustadz, bagaimana Ustadz kalau di antara 4 ini dari 4 ini tidak ada 1? Bagaimana, Mbak? 4 ini nggak ada 1, apakah bisa maksimal kerjanya? Iya. Yuk, kasih alasan Ustadz, siapa yang bisa? Yuk, silakan. Bisa digunakan. Kurang bisa digunakan. Ya, bisa digunakan tapi tidak bisa yang lebih bagus. Ya, tidak bisa maksimal gitu ya. Baik, misalnya saya tidak memasukkan penyimpanan. Apakah bisa digunakan? Tidak bisa ya, karena satu dengan yang lain saling apa, Mbak? Melengkapi, berkaitan. Baik, untuk terakhir Ustadz ingin antum mengukur pemahamannya antum. Ustadz di sini sudah punya permainan menggunakan kuisis. Instruksinya kalian nanti menjawab, jika pilihan jawaban dari pertanyaan yang ditampilkan Ustadz itu jawabannya A, itu tampilkan A-nya di atas sendiri ya. Misalnya ini ada pertanyaan di depan, jawabannya adalah A, maka A-nya di atas. Kalau menurut antum jawabnya Ustadz, jawabannya B Ustadz, maka B-nya di mana, Mbak? Jangan ditunjukkan ke Ustadz kalau masih ragu-ragu, dipikir dulu. Ustadz kasih satu pertanyaan, kurang lebih kurang dari 1. Siap semuanya? Siap. Oke. Ustadz kasih waktu 1 menit, langsung nanti di scan sama Ustadz. Yuk dibaca dulu soalnya. Sudah? Sudah. Oke, sebentar, Ustadz scan dulu ya. Oke, silakan, tangannya diangkat, jangan sampai nubruk sama temannya ya. Oke, jangan sampai keliru. Oke, dilihat di sini. Kalau ada yang belum masuk, maka ke depan. Silakan. Ya, yang belum masuk, yang sudah masuk langsung ditaruh. Dilihat di sini. Yuk, sudah? Masuk semuanya? Oke. Lanjut, 22 ya? Oke. Lanjut. Benar jawabannya? Oke, lanjut. Di sesi terakhir ini Ustadz minta antum menuliskan refleksi pembelajaran hari ini yang sudah langsung ditempel di papan tulis di depan. Yang mau membantu Ustadz untuk membacakan angkat tangan. Oke, satu lagi siapa? Oke. Ya. Senang, seru banget dan sangat unik pembelajarannya pakai scanan gitu. Love informatika. Oke, tepuk tangan. Yuk, yang kedua. Asik, alhamdulillah selalu seru belajarnya, seru, asik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baik, satu lagi, ada yang mau? Silakan. Hari ini seru bang, nggak bikin bosen. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita hari ini sudah belajar banyak tentang hardware ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan insya Allah pekan depan kita akan belajar mengenai software ya. Komputer itu ada 3 bagian ya. Yang pertama ada hardware yang kita pelajari hari ini. Yang kedua ada software. Software itu perangkat lunak ya, program-program. Ada Microsoft Word, ada Canva, ada kita pelajari pekan depan. Siap untuk belajar lagi? Siap. Ustadz sangat mengapresiasi kalian hari ini. Mari kita tutup. Silakan Ayu untuk memimpin doa penutup. Istiadah dan khusyu'an doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.